Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Syifa. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Sebelumnya adik-adik yang tahu apa itu KPK? Yuk kita bahas. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK merupakan kelipatan persekutuan dari beberapa bilangan yang nilainya paling kecil. Ada dua cara untuk mencari KPK. Yang pertama, menggunakan pohon faktor dan yang kedua dengan teknik sengkedan. Nah, di sini kita akan belajar tentang pohon faktor terlebih dahulu. Sebenarnya pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pohon faktornya. Jadi kita bisa mengulas sedikit pohon faktor. Nah, di sini ada soal, tentukan KPK dari 20 dan 24. Langkah pertama kita akan mencari faktor dari 20 dulu teman-teman. 20. Kita tuliskan 20, kemudian kita bikin tangkai, 2 tangkai, sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian tangkai sebelah kiri kita bisa mengisi dengan bilangan prima yang terkecil. Berapa bilangan prima yang terkecil? 2, benar. 2. Nah, sebelah kanan kita isi dengan 2 dikali berapa yang hasilnya 20 teman-teman? 10, benar. Kemudian karena 10 ini belum merupakan bilangan prima, jadi masih bisa kita kecilkan. Nah, kita kecilkan, kita bikin 2 tangkai. Kemudian yang sisi sebelah kiri sama. Kita akan mencari bilangan prima yang terkecil. Berapa teman-teman? 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 5, benar. Nah, kemudian kita akan mengetahui nih, 5 ini merupakan bilangan prima atau bukan? Iya, benar. 5 ini merupakan bilangan prima. Nah, jadi kalau sudah merupakan bilangan prima, tidak usah dikecilkan lagi, teman-teman. Sudah sampai sini. Nah, kemudian kita akan mencari KPK dari 24. Faktor dari 24. Sama seperti 20. Kita tulis dulu 24. Kemudian kita bikin 2 tangkai di sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri kita akan mencari bilangan prima yang terkecil. Berapa teman-teman? 2. Nah, di sebelah kanan kita akan mencari angka 2 dikali berapa yang hasilnya 24? 12. Nah, kemudian karena 12 ini bukan merupakan bilangan prima, jadi bisa kita kecilkan lagi teman-teman. Kita bikin 2 tangkai. Nah, tangkai sebelah kiri kita akan isi dengan bilangan prima yang terkecil. Berapa? 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? 6. Nah, 6 ini merupakan bilangan prima atau bukan? Bukan ya. Jadi masih bisa kita kecilkan. Kita bikin 2 tangkai lagi. Dan tangkai sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima yang terkecil. Berapa adik-adik? 2. Nah, kemudian yang sebelah kanan kita tuliskan 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 3, benar. Nah, 3 ini sudah merupakan bilangan prima atau belum? Sudah ya. Nah, jika sudah, tidak bisa dikecilkan lagi teman-teman. Nah, sekarang kita akan menentukan faktor dari 20. Faktornya berapa saja? Kita menuliskan 2, 2, dan 5. Kemudian kalau 24, 2, 2, 2, dan 3. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman. Faktorisasi, ingat ya teman-teman, faktorisasi prima, bukan faktor prima. Kalau faktor prima kan nanti hasilnya 2,5 doang ya. Jadi kita menuliskan faktorisasi prima dari 20. Jadi kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 5. Atau bisa kita tulis seperti ini teman-teman. 2-nya ada berapa sih? Ada 1, 2. Jadi 2 dipangkatin 2 dikali 5.
Nah, 2 pangkat 2 ini sama aja dengan 2 dikali 2, teman-teman. Jadi bisa kita ubah ya. Nah, kemudian kita tuliskan yang 24. Faktorisasi perimanya berapa saja? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa kita tuliskan, di sini 2-nya ada berapa, teman-teman? 1, 2, 3. Bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kita sudah menemukan faktorisasi dari 20 dan 24. Kemudian kita akan mencari KPK dari 20 dan 24. Nah, KPK itu apa sih, teman-teman? Nah, KPK ini sebenarnya kita bisa menuliskan semuanya nih. Bisa kita tuliskan ini, faktorisasi prima dari 20 dan 24. Tetapi, kita akan mencari yang terbesar. Nah, karena kan di sini 2 yang sama yang mana sih, teman-teman? Yang ini ya, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Nah, kita menuliskan salah satu saja. Cari yang pangkatnya paling besar. Jadi 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3 yang paling besar pangkatnya, teman-teman? Iya benar, 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita tuliskan lagi nih 5 dan 3-nya. Dikali 5 dikali 3. Kemudian kita bisa hasilkan. Sini ya. Bisa kita hasilkan 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 3 itu sama saja dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 3. Bisa kita jabarkan, teman-teman. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 5 sama dengan 10. Dikali 3. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. Dikali 10. Kemudian hasilnya sama dengan 12 dikali 10, tinggal ditambahin 0 ya, teman-teman. 120. Jadi, KPK dari 20 dan 24 adalah 120. Seperti itu, teman-teman, jika menggunakan pohon faktor. Apakah adik-adik sudah mengerti? Jika belum, nanti bisa jabar ke Syifa ya. Nah, yuk kita lanjut dulu ke teknik sengkedan. Nah, di sini ada teknik sengkedan. Ada sama ya soalnya, tentukan KPK dari 20 dan 24. Nah, langkah yang pertama kita akan membuat kotak-kotak dulu, teman-teman. Bikin kotak 3. Nah, di sini kita tuliskan KPK. Kemudian di tengah kita tuliskan 20. Dan di sebelah kanan kita tuliskan 24. Nah, langkah kedua kita akan menuliskan bilangan prima dari 20 dan 24. Nah, 20 dan 24 ini kita cari bilangan prima yang terkecil. Berapa, teman-teman? Bilangan prima yang terkecil yang bisa membagi 20 dan 24. 2. 2 dikali 20 sama dengan 10 ya. Nah, angka 10-nya kita tulis di bawah 20. 10. Nah, sama seperti yang 20. Jadi kita mengkali 2 dikali berapa yang hasilnya 24. 12. Nah, 12 ini kita tulis di bawah 24. Nah, karena 10 dan 12 ini masih ada dan bukan merupakan bilangan prima, jadi masih bisa kita selesaikan, masih bisa kita kecilkan. Kita tulis lagi, 10 sama 12 masih bisa dibagi 2, teman-teman. Jadi kita tulis 2. 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 5. Kita tulis 5-nya di bawah 10. Kemudian, sama yang 10, sekarang kita yang ke-12. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? 6.
6-nya kita tulis di bawah 12. Nah, kemudian 2 ini kemudian kita tuliskan lagi 2. Jika 2 kita bisa mengkalikan 5 nggak teman-teman? 2 dikali berapa yang hasilnya 5? Nggak ada ya. Kalau 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Bisa. Nah, kalau masih ada yang bisa dikali 2, kita tetap tuliskan 2. 2. Nah, karena 2 dikali berapa yang hasilnya 5 tidak ada, tetap kita tuliskan 5. Nah, sebelah kanan, 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kalau kita tuliskan lagi dengan angka 2, kira-kira bisa nggak teman-teman? 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 5? Ada nggak teman-teman? Nggak ada ya. Kalau 2 dikali berapa yang hasilnya 3 teman-teman? Nggak ada juga. Jadi kalau misalnya di keduanya nggak ada, nggak kita tulis. Nah, kita lanjutkan dengan bilangan prima selanjutnya. Bilangan prima itu ada berapa aja sih teman-teman? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita udah pernah belajar ya. Nanti diingat kembali. Nah, karena bilangan prima yang 2 ini sudah tidak ada yang bisa dibagi, jadi kita pakai bilangan prima yang 3. Nah, kita tulis 3. 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 5, teman-teman? Nggak ada ya. Ya, kita tuliskan 5 tetap. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 3, teman-teman? Iya, benar. 1. Nah, selanjutnya kalau kita tuliskan 3, 3 dikali 3, 3 dikali berapa yang hasilnya 5, teman-teman? Nggak ada ya. Nah, jadi bilangan prima 3 ini sudah tidak kita pakai. Kita pakai yang 5. Kita pakai yang 5, teman-teman. 5. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya 5? 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, karena ini udah 1, kita turunkan lagi 1. Karena sudah tidak bisa dikali ya. Nah, jika hasilnya, jika di hasil 20 dan 24 ini udah 1, nah maka kita sudah selesai pengerjaannya. Nah, sampai sini sudah selesai, kemudian kita tinggal menghitung KPK. Nah, ini teman-teman, kolom KPK itu ini ya. KPK-nya itu ini. Bisa kita hasilkan. KPK-nya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Sama ya seperti bahan faktor sebelumnya. Selanjutnya kita akan menghasilkan. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dikali 5. Kemudian 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian dikalikan 5. 24 dikali 5. Berapa teman-teman 24 dikali 5? Kita coret-coret ya di sini ya. 24 dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. 0-nya kita taruh bawah, 2-nya kita simpan. Nah, kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 ditambah 2, teman-teman. 12. Jadi hasilnya 120. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, yang pada pohon faktor hasilnya sama-sama 120. Nah, pertemuan hari ini sampai sini saja. Jika adik-adik ada yang belum paham atau kurang mengerti, bisa japri ke Syifa ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman.